Ayat 102 beriman, bertakwa, muslim. Ayat 103 menjaga persatuan, jangan kelahi, bersaudara, ingat nikmat Allah, hampir masuk neraka, hati disatukan Allah. Mudah-mudahan dapat hidayah. Setuju? Setuju. Yang tak setuju tak apa-apa. Kita lanjutkan ayat yang terakhir 104. Wal takum minkum, hendaklah kalian hai orang-orang beriman. Apa yang perlu dilakukan? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Macam membangun rumah, pondasinya iman, lantainya takwa, tiangnya muslim, persatuannya dinding, tapi atapnya, kosennya, jendelanya. Inilah ayat yang 104. Apa dia? Wal takum minkum ummatun, hendaklah kita yang sudah beriman ini, hendaklah kita yang sudah takut pada Allah ini, hendaklah kita yang sudah muslim ini, kita yang sudah bersaudara ini. Apa dia? Yad'una ilal khair, mengajak orang berbuat baik. Ajak orang buat baik. Saya terima kasih kepada remaja Masjid Nurul Huda yang sudah menjadi panitia, mengajak masyarakat berbuat baik, memasang tenda, memasang sound system walaupun suaranya agak macet-macet sedikit, menghidupkan kipas angin, ada pula AC dipasang 2 biji, entah hidup entah tidak. Ustaz nih tak ada yang enak cakapnya, ujung-ujungnya nyindir-nyindir awak aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puncak daripada iman bukan sholat tahajud malam. Puncak dari iman bukan haji bolak-balik ke Makkah. Puncak dari iman bukan kau pasang sorban musuh besar ban Vespa. Yang bersorban yang tersinggung. Puncak dari iman bukan sekedar kau sholat 5 waktu ke masjid. Puncak dari iman adalah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, mengajak orang buat baik. Artinya apa? Jangan kau pikir dengan sholat tahajudmu kau selamat. Jangan kau pikir dengan kau pergi ke Makkah umroh bolak-balik, umroh dengan Grand Sapa Nauli bersama Ustaz Iqbal Sauki. Masuk iklan sepupu. Kau pikir akan selamat, tapi kalau mulutmu diam tak mengajak orang berbuat baik, tak selamat. Makanya 3 ayat ini yang dipilih oleh Ananda kita dibacakannya tadi 102, 103, 104. Ya'muruna bil ma'ruf ummatun wal takum minkum ummatun. Ya'muruna bil ma'ruf, ajak buat baik. Wa yanhauna 'anil munkar. Sekarang banyak yang ngajak buat baik. Ayo zikir, ayo bangun masjid, ayo sholat berjamaah, ayo iktikaf. Banyak ngajak buat baik tapi tak berani melarang mungkar. Ngajak wirid yasin banyak, tapi melarang orang pakai rok pendek. Kenapa? Karena yang ikut wirid yasin itu pakai rok pendek. Takut. Ngajak orang ke masjid banyak, tapi melarang orang membicarakan aib orang lain, takut orang lain tersinggung. Ini 2 mata uang. Uang yang 2 sisi tak bisa disimpan satu, ditunjukkan satu, disimpan satu. Karena dia sepasang sudah. Amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum. Kuntum. Kuntum bukan bunga. Kuntum kamu. Khairu ummah, umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di atas muka bumi. Apa sifatnya? Tak ada Allah katakan kalian umat terbaik karena sering ke Makkah, haji dan umrah. Tak. Kalian umat terbaik karena bangun masjid besar-besar. Tak. Kalian umat yang terbaik karena ramai pengajian tabligh akbar. Tak. Kalian umat terbaik karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf,
ajak orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. Anak muda jangan pakai narkoba. Itu amar ma'ruf apa nahi munkar? Kira-kira mana yang paling banyak resikonya? Ngajak orang buat baik apa melarang orang buat munkar? Ngajak orang buat baik yang tak sembahyang tersinggung. Ngajak orang buat baik yang tak pakai jilbab marah. Tapi melarang orang pacaran, melarang orang duduk-duduk kongko-kongko, nongkrong-nongkrong, menghisap sabu-sabu, minum Budweiser, vodka, mix-mix, Carlsberg. Oleh sebab itu ini tanggung jawab kita bersama. Yang penting aku sudah sholat, yang penting aku sudah ke masjid, yang penting aku sudah pengajian. Masalah dia mabuk bukan urusanku. Apakah selamat kita di hadapan Allah? La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. La yusikanna, kalau kalian tak ngajak orang buat baik, kalau kalian diam aja menengok orang pakai sabu-sabu, kalian diam aja menengok orang pacaran, kalian diam aja menengok orang korupsi, la yusikanna ayab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan akan turun hukuman, turun musibah, turun malapetaka, turun bencana. Summa tad'unahu, lalu kalian berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum, doa tak dikabulkan Allah karena tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ayat 104, wal takum minkum, hendaklah kalian ummatun, menjadi satu umat yang bersatu, berkawan, bersahabat, ya'muruna bil ma'ruf, mengajak orang buat baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang mereka dari perbuatan mungkar. Itu siapa? Wa ulaika humul muflihun. Itulah orang yang menang. Yang menang adalah orang yang dagangannya laku, bukan. Yang menang adalah orang yang IP-nya 4, bukan. Yang menang adalah orang yang beriman, takut sama Allah, mati dalam keadaan muslim, bersahabat dalam tali Allah, menjaga persatuan, bersaudara dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, wa ulaika humul muflihun. Itulah orang yang menang. Apakah kita sudah menang? Melawan Belanda sudah menang, sehingga Belanda balik ke Amsterdam, yang tinggal durian Belanda. Melawan Jepang sudah menang, Jepang balik puntang-panting naik pesawat, waktu datang Amerika membom Hiroshima Nagasaki, tinggal sulap Jepang. Sudah menang, tapi menang bersaudara belum. Menang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar belum. Itulah gunanya kita pengajian, supaya kita introspeksi diri, supaya kita sadar bahwa kita belum sampai ke tujuan. Pengajian ini ramai belum tentu berhasil. Hebat tabligh akbar tadi malam sampai berdesak-desakan, bukan itu tanda berhasil. Berhasilnya pengajian adalah ada perubahan. Yang sebelumnya suka mencaci maki, menyalah-nyalahkan orang, setelah pengajian yang ditengoknya adalah persaudaraan, yang ditengoknya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Yang selama ini tak pakai jilbab, berjilbab. Yang selama ini jilbabnya pasrah tapi tak rela, jilbabnya sudah lengkap. Yang selama ini suka pakai celana sempit sampai menjerit lutut kaki, buku dis, buku rap, maka pakai rok panjang. Yang selama ini cuek aja anak gadisnya di bawah orang, maka setelah ini ada perubahan. Hei, jangan bawa anak bapaknya. Kenapa? Aku mau bawa dia. Jangan pacaran-pacaran. Kita sebagai anak remaja masjid Nurul Huda, Simpang 3, Pekan Perbaungan, malu pacaran-pacaran. Jangan pacaran. Pengajian nanti malam. Habis pengajian baru kita pacaran. Jangan.
Namanya pemuda hijrah. Ini yang sudah hijrah ini. Hijrah bukan pindah tempat dari Medan ke Perbaungan. Hijrah bukan pindah tahun dari 2019 ke 2020. Hijrah yang paling afdal. Apa hijrah yang paling baik ya Rasulullah? Man hajaras sayyiat. Siapa yang meninggalkan perbuatan dosa. Alhamdulillah. Alhamdulillah anak muda saya itu Pak Ustaz setelah hijrah ini, alhamdulillah celananya panjang, bajunya panjang, jenggotnya panjang. Yang belum berjenggot beli buah kepala. Jangan berkelahi gara-gara jenggot. Kan malu kita dibawa ke pengadilan internasional. Korea Utara, Korea Selatan bertengkar gara-gara apa? Bom atom. Datang orang Indonesia ke pengadilan internasional. Kenapa? Gara-gara bulu. Salah sepele, remeh temeh. Beban kita sekarang memerangi kejahilan. Maka yang punya tanah luas wakafkan, buka pondok pesantren. Ini banyak orang-orang kaya di Perbaungan ini tanah sejauh mata memandang. Untuk apa tanah lebar-lebar? Ada orang mati buat sawit. Untuk apa mati buat sawit? Sawit pun harga murah sekarang. Datang kalian ke remaja masjid, panggil remaja masjid Nurul Huda. Remaja masjid, sini. Itu tahu kalian sawit yang disimpang dekat Perbaungan tuh? Tahu kalian yang banyak tuh? Tahu? Ambil lah. Punya siapa Pak Haji? Entah, aku tak tahu. Diurus akte ikrar wakafnya di kantor KUA, kantor urusan agama. Ibu kalau bapak ke KUA, ibu jangan curiga. Mau kemana bang? Mau ke KUA? Apa? Abang mau kemana bang? Ke KUA. Abang mau ngurus apa? Abang mau mengurus akta ikrar wakaf tanah. Itu ada anak remaja masjid Nurul Huda dapat wakaf dari Pak Haji. Berapa hektar? Katanya 5 hektar. Hasilnya tiap bulan berapa? 5 juta. Untuk apa? Untuk sekolah tahfiz Al-Quran. Jadi anak-anak muda bisa gratis hafal Quran. Setuju? Yang punya tanah setuju. Setuju. Tanah siapa? Yang punya mobil, berapa mobilmu? 5 dipajang. Wakafkan 1 mobil wakaf untuk operasional masjid menjemput khotib. Jangan lagi khotib nih mogok pula tengah jalan. Dimuliakan ulama tuh ditelepon. Assalamualaikum Pak Khotib ya. Nanti kami datang antar jemput. Hebat masjid kalian sekarang. Pakai Grab apa pakai ojek? Ada mobil wakaf kemarin. Tapi kalau bisa jangan wasiat Pak Haji. Bu Ajah yang kaya-kaya jangan ngasih wasiat. Karena wasiat itu baru pindah tangan kalau sesudah mati. Hibah. Itu ruko yang ada di pinggir jalan lintas di Perbaungan. Ada 3 pintu. Saya wasiatkan untuk masjid. Pengurus masjid tersenyum. Alhamdulillah Pak Ustaz. Berkat ceramah Ustaz kemarin Pak Haji sama Bu Ajah sudah ngasih 3 pintu. Tak mati-mati. ...2019 dikasihnya Pak Ustaz. Udah 5 tahun sehat. Makanya jangan mau terima wasiat. Karena wasiat itu tak akan pindah sebelum mati. Tapi pilihlah hibah. Hibah ya. Saya hibahkan 5 ruko ini, hasilnya tiap tahun 100 juta untuk operasional masjid tunai. Maka kalau sudah dapat itu tak lagi ada kotak-kotak berjalan. Tengoklah macam masjid Nurul Huda, mana ada kotak ya? Ada kotak? Tadi yang berserak-serak itu kotak. Masya Allah. Tadi saya mulai jam 9 kurang 15. Sekarang jam 10 kurang 15. Pas 60 menit. Cepat betul ceramah di Perbaungan. Apa kalian style jam ini? Itu asli gambar masjid ini atau gambar masjid orang lain? Asli masjid ini. Aku tengok lebih cantik pula di gambarnya.
Kata jamaah menjawab, iyalah Pak Ustaz, sama juga macam gambar tuh, lebih cantik gambarnya. Kalian pikir tak tahu aku hati kalian? Insya Allah, mudah-mudahan berkawan bersaudara kita di perbaungan ini, bersaudara pula kita nanti menghadap Allah. Apalah yang Ustaz cari dengan ceramah-ceramah nih? Ceramah sana, ceramah sini, ceramah. Ustaz ini mau nyari apa? Apa yang mau dicari hidup ini? Mau cari follower? Udah banyak. Mau cari viewer? Sudah banyak. Mau cari pengacara? 100 pengacara udah kumpul membela. Jadi mau dicari ini apa? Yang dicari ini supaya mati nanti ada yang mendoakan kita. Mau cepat aja kalian aku mati. Maksud saya waktu saya bilang tadi, apa yang kita cari hidup ini? Yang kita cari cuma satu, supaya ketika kita mati nanti ada yang mendoakan. Jangan dulu Pak Ustaz, jangan. Itulah. Kita ulang balik. Yang tadi jangan diupload. Jangan ejek tetanggamu. Boleh jadi sesudah kau mati dia nanti yang mengirim Fatihah. Jangan kau ejek kawanmu. Boleh jadi setelah kau mati dia tahajud tengah malam, setengah malam menetes air matanya, ya Allah lapangkan kubur si fulan. Tak tahu kita entah dari mulut yang mana doa itu sampai ke makam kita. Makanya kalau ada kawan petantang-petantang yang sombong, aku sebenarnya kalau aku turutkan marah, aku udah mau kutumbukkan aja muncul kau. Tapi kan aku ingat kemarin ceramah Ustaz Somad, tak tahu entah dari mulutmu itu nanti doa itu sampai. Akhirnya tak jadi kutumbuk. Tapi kalau kau ulang balik, tengok. Sampai doa orang Perbaungan ke Pekanbaru walaupun jaraknya 600 km. Dari Perbaungan ke Pekanbaru 600 km. Kalau kita tak percaya, besok naik ALS. Makmur bisa juga. Nanti tak kuya kan marah pula. Sampai doa kalian ke Pekanbaru. Doa dari mana itu? Dari Perbaungan. Apa doa mak-mak, doa ibu-ibu? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Saya tak kenal dia, dia tak kenal saya, tapi dia selalu menengok, menyaksikan. Apa kata dia? Ya Allah lapangkan kubur Ustaz Somad, ya Allah. Belum lagi. Tak bisa dibawa.